Ini perkembangan sidang AAF dan AR. Jadi mikir inisial lu ya? Kan nggak boleh nyebut nama Bu ya? AAF dan AR ya? Ya, betul. Itu sidang keduanya nanti tanggal 13 November. Karena kemarin yang hadir hanya kuasanya masing-masing ya, kuasa dari penggugat dan tergugat. Jadi untuk keperluan mediasi maka harus dihadirkan prinsipal masing-masing. Wajib hadir Bu berarti salah Kalau satu. untuk mediasi wajib hadir. Kalau Mediasi harus dihadiri oleh prinsipal. Kalau tidak hadir berarti gugur atau seperti apa Bu? Tidak hadirnya siapa? Prinsipalnya Bu. Prinsipal atau prinsipal dengan kuasanya, dua-duanya. Kalau hadir kuasanya saja, prinsipalnya tidak hadir, masih tetap dilanjutkan. Tapi agenda untuk mediasinya kan harus menghadirkan prinsipal. Berarti kalau prinsipal tidak hadir dalam agenda mediasi, gugur atau tetap berlanjut mediasi selanjutnya atau seperti apa? Itu nanti yang mengambil sikapnya majelis hakim. Ya. Oke. Satu lagi. Ganti klip lagi. Ganti klip lagi ya. Sudah cukup. Udah itu. Bu, Audi Marisa udah masuk belum Bu? Tadi sudah saya cari ya datanya di sistem informasi sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tidak ada data itu, Antonisi juga nggak ada Bu. nggak ada juga. Siapa lagi? Rizky Tadi yang ada di surat ini saya cari informasinya tapi tidak ada. Yang ada aja Bu siapa Bu? Yang ada ya sesuai dengan surat yang disampaikan ke kami yang diminta informasinya kan itu. Lulu. Ibu mungkin putusan Tasya Farasya hari ini udah keluar seperti apa? Oke, yang LFT PSAS ya. Putusannya sudah diupload oleh majelis hakim di sistem informasi pengadilan sama di EKOT. Jadi yang bisa melihat putusan itu hanya pihak saja melalui EKOT. Intinya gugatan cerainya dikabulkan. Terkait harta gono gini, hak asuh anak sama. Kalau itu mah intinya gugatan cerainya dikabulkan itu aja putusannya. Kalau yang lain-lainnya isi putusannya nggak bisa saya sampaikan ya. Jadi yang bersangkutan yang tahu isinya tuh untuk secara lengkapnya. Hanya bisa dilihat oleh pihaknya di EKOT. Kalau terkait banding dari pihak tergugat, apakah bisa untuk mengajukan banding Bu? Untuk upaya hukum bisa banding upaya hukumnya. Siapapun yang tidak puas dengan putusan pengadilan agama maka dia dapat melakukan upaya hukum, itu banding. Tapi ada masuk banding sendiri atau belum itu dari pihak? Kan baru hari ini di putusannya di-upload di EKOT sama di SIPP-nya. Bu biasanya diberi berapa jeda hari sih Bu untuk sampai masa ida ya kalau nggak salah? Masa tenggat waktu Ya. untuk banding 14 hari sejak hari ini. Dan kalau nggak ada banding langsung ikrah Berkekuatan hukum tetap ya. namanya? Berarti sudah tidak ada tahapan lain setelah putusan hari ini. Tidak ada. Tahapannya hanya menunggu banding atau enggak. Iya. Lagi? Kalau terkait ikrar talak, Enggak. Ikrar emang nggak talak. ada Bu ya? Kalau cerai gugat tidak ada ikrar talak. Cewek yang lucu. Oke. Harta gono gini. Sudah dijawab. Harta gini gue Itu kalau hak asuh anak tidak bisa digabung ya? Atau bagian Bu? Bisa digabung, tapi untuk ini tadi sudah saya sampaikan untuk isi putusannya selain cerai nggak bisa saya sampaikan di sini. Itu kan menyangkut materi ya isi. Jadi silakan tanya aja sama yang bersangkutan yang bisa melihat isi putusan itu. Bu, ada berapa poin kesepakatan sebenarnya Bu? Nah, Dari itu hasil dia putusan kalau itu. kesepakatan Jumlahnya itu kan aja nggak isinya. usah disebutin isinya. Intinya hanya itu aja, putusan cerainya dikabulkan itu aja. Oke. Oke. Jadi resmi bercerai Bu. Resmi. Kalau tidak ada upaya hukum. Ini download nih. Oke.
Cukup. Ada lagi satu lagi, apa kabar Bu? Sehat ya? Alhamdulillah ya Bu ya. Kabar Pak, alhamdulillah sehat. Iya. Biar 3 menit gitu Pak. Oke teman. Iya, iya. Udah besok. Udah. Makasih Bu. Ambing dong bu. Bu, masih Tasya Bu, sedikit Bu. Boleh. Kan tadi Tasya bilang ini Coba di umumnya aja Bu. LFT aja ya. Iya, saya ngomongnya Tasya aja. Ini kan umumnya aja gitu Bu. Nama. Kan pihaknya Tasya bilang katanya tidak menuntut nafkah sama sekali apapun itu. Sebenarnya kalau di pengadilan agama atau di hukum Islam harusnya itu wajib menafkahi atau enggak sih Bu, pihak laki-laki atau pihak ayah, karena kan ada anak lahir. Bagaimana Bu? Kalau menuntut boleh. Cerai gugat itu boleh dengan sekalian menuntut nafkah anak, hak asuh anak, atau nafkah sebagai akibat dari perceraian, nafkah idah, mut'ah, boleh mengajukan gugatan cerai dengan itu. Kalau dia nggak nuntut? Kalau nggak nuntut ya enggak. Oh berarti laki-lakinya tidak diwajibkan untuk memberi nafkah idah pun? Kalau tidak dituntut tidak ada. Oh. Tapi kalau semisal dituntut dan nggak dipenuhi seperti apa ke dari Dia nggak nuntut. Kan kalau Kan pengadilan memutus apa yang diminta. Iya. Oh berarti kalau misalkan diminta aja, kalau misalkan nggak diminta secara hukum agama juga membebaskan gitu ya Bu? Tidak perlu ngasih nafkah idah gitu ya Bu? Kalau cerai gugat sebetulnya ada surat edaran Mahkamah Agung ya tentang pemberian dapat memberikan nafkah idah, mut'ah dalam perkara cerai gugat maupun nafkah anak. Itu bahasanya dapat ya. Bukan wajib tapi. Oh berarti Mungkin semampunya ya Bu. Iya, sesuai dengan kemampuan dari suami dan apa namanya tuh? Kelayakan, kepatutan. Bu, ini perkembangan sidang AAF dan AR. jadi mikir inisial lu ya? Kan nggak boleh nyebut nama bu ya? AAF dan AR ya. Ya betul. Itu sidang keduanya nanti tanggal 13 November. Karena kemarin yang hadir hanya kuasanya masing-masing ya, kuasa dari penggugat dan tergugat. Jadi untuk keperluan mediasi maka harus dihadirkan prinsipal masing-masing. Wajib hadir Bu berarti salah Kalau satu. untuk mediasi wajib hadir. Kalau Mediasi harus dihadiri oleh prinsipal. Kalau tidak hadir berarti gugur atau seperti apa Bu? Tidak hadirnya siapa? Prinsipalnya bu. Prinsipal atau prinsipal dengan kuasanya, dua-duanya. Kalau hadir kuasanya saja, prinsipalnya tidak hadir, masih tetap dilanjutkan. Tapi agenda untuk mediasinya kan harus menghadirkan prinsipal. Berarti kalau prinsipal tidak hadir dalam agenda mediasi, gugur atau tetap berlanjut mediasi selanjutnya atau seperti apa? Itu nanti yang mengambil sikapnya majelis hakim.